Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku dalam segmentasi yang kedua ini. Kiai Syarif akan mengajak kita untuk mencermati sebuah hadis yang memang patut kita pahami secara baik-baik. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pada masa itu orang berdusta akan dibenarkan, sementara orang yang berkata benar akan didustakan. Para pengkhianat akan diberikan amanah dan tanggung jawab, sementara orang yang jujur akan dikhianati. Kapan terjadinya? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan keistiqomahan dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Ibu, insya Allah nanti habis acara damai akan dapat masing-masing 5 gram emas dari Mas Agung. Tapi saya bohong. Nggak enak banget digituin kan ya. Itulah yang terjadi, yang disampaikan dan sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang kemudian menjadi penipu, berkata sesuatu demi untuk kepentingan diri sendiri, demi untuk kebahagiaan sendiri, dan tidak memikirkan orang lain. Nggak enak dibohongin, sakitnya sampai ke dalam hati. Apalagi kalau kita dibohongin oleh orang-orang yang kita percayakan sebagai pengurus atau pemimpin dari semua urusan kita. Ibu Pertiwi berkali menangis dari lantaran banyak pemandangan saat ini orang-orang yang diberikan amanah untuk memberikan keadilan, penegakan hukum, justru mereka terperosok dan menjadi pelanggar hukum. Kita sangat berduka dan semoga akan terus Allah berikan perbaikan-perbaikan buat negeri ini. Biar bagaimanapun kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita selalu dalam bimbingan Allah. Tapi faktanya memang kita disuguhkan dengan pemandangan yang seakan-akan mereka tutup mata dengan sebuah kesalahan yang jelas-jelas tampak dan mereka sesungguhnya bisa membedakan. Coba bayangkan bila ada orang-orang yang jelas-jelas tersandung masalah korupsi, kemudian masih bisa dipilih untuk menjadi wakil-wakil rakyat di negeri ini. Bagaimana mungkin engkau memberikan maaf dan kepercayaan berkali kepada mereka yang telah mengkhianati negeri ini? Itulah yang sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah. Hadis yang tadi disampaikan oleh Mas Agung termaktub dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi sudah menginformasikan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia zaman di mana tahun-tahun itu dipenuhi dengan para penipu. Kerjaannya bohong melulu. Rakyat dikasih janji-janji manis, kemudian pada ujungnya menderita. Tetapi kita tidak pernah berputus asa, karena ada kekuatan doa yang kemudian menyelamatkan pemimpin-pemimpin kita untuk mereka menjadi orang-orang yang amanah. Kita lihat jamaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah terjadi. Bahwa sabda Nabi SAW pada saat itu, tahun-tahun yang penuh dengan para penipu itu, yusaddaqu fiha al-kadhibu, dianggap benar. Banyak orang yang membenarkan pada tahun itu seorang yang kerjaannya berdusta. Dia tahu ini orang bohong, tapi demi kepentingan pribadinya dibenarkan itu kebohongannya. Sekelompok orang yang mereka ditutup mata dan telinganya dari kebenaran. Ini terjadi jamaah sekalian berbahagia. Kita melihat betapa banyak sandiwara dalam tanda kutip yang sedang dipertontonkan di negeri ini. Mereka yang tahu betul bahwa rakyat Indonesia
adalah orang-orang yang menjadi amanah dan kudu difikirkan bagaimana kesejahteraan mereka. Kita lihat banyak pejabat kita yang kalau kita hitung gajinya resminya kagak mungkin punya duit miliaran. Kekayaannya sampai miliaran. Dari mana nih? Mereka menghirup darah rakyatnya. Waliyadzubillah. Tetapi ini adalah satu fakta yang tidak kemudian membuat kita jadi putus harapan. Kita salah satu hikmah jadi orang yang berada di akhir zaman adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ente kalau udah jadi umat Nabi Muhammad kagak sendirian. Banyak cara untuk engkau terproteksi dari hal-hal yang membahayakan. Nabi sampai kasih pesan, titip pesan satu malam aja. Malam Jumat ini termaktub dalam kitab Ihya, Imam Ghazali memberikan tips. Satu malam aja di malam Jumat ente baca surat Al-Kahfi, maka engkau akan terpelihara dari kejahatan fitnah Dajjal. Bencana dari Dajjal, mana ada yang lebih hebat dalam mendatangkan bencana melebihi Dajjal. Tapi kalau ente baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ati. Siapa orang yang dia baca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka di antara keistimewaan yang Nabi sampaikan adalah ufiya minad da'i wad dubailati wa dhatil jambi wal barasi wal juzami wa fitnatid dajjal. Jadi bila kemudian Ibu Pertiwi ini dikawal dari kaum muslimin dan muslimat membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka segala tipu daya yang ada di negeri ini akan sirna seketika. Sallu ala Nabi. Bentuk kasih sayang baginda Rasulullah. Apa yang kemudian Nabi sampaikan, nanti ada orang yang berdusta dianggap benar, dan kemudian wa yu'tamanu fiha al-khainu, diberikan kepercayaan pada tahun itu orang yang jelas-jelas pengkhianat. Jemaah, rasanya kita sepakat para koruptor dan mereka yang memanipulasi hukum di negeri ini adalah mereka sedang mengkhianati Ibu Pertiwi. Maka jangan pernah lagi diberikan kesempatan untuk mereka mengkhianati kesekian kalinya. Jemaah, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang paling bahaya adalah wa yantiku fiha arwaibidah. Ditanya apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah ar-rajulu at-tafihu fi amril ammati. Yang disebut dengan ruwaibidah adalah seorang lelaki yang bodoh dengan keterbatasan yang dia punya, dengan minimnya pengetahuan yang dia miliki, tapi diberikan kesempatan untuk memimpin kebutuhan buat orang banyak. Ini yang bikin cilaka. Orang-orang yang udah jelas punya keterbatasan dalam memimpin satu komunitas, kemudian diberikan kepercayaan untuk mengatur urusan orang banyak. Sabda Nabi, ini dia yang paling celaka. Bila satu umat di tahun itu, bila dipimpin oleh orang yang mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Tentu saja kita ingin mengetahui lantas bagaimanakah hal itu terjadi, kapan itu terjadi? Anda sendiri yang mengetahui jawabannya. Baik, insya Allah di segmen 3, 4, dan 5 kita tentu saja akan mengelaborasi tema yang sangat menarik sekali ini dengan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Untuk itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Yang saya hormati Pak Kiai. Ada yang saya mau tanyakan, Pak. Justru yang terjadi di setiap hari kita melihat dari televisi, justru yang terkena masalah itu pejabat-pejabat, gubernur sampai hakim terakhir ya. Mungkin di sini perlu peran ulama masuk ke sistem mereka, Pak. Jadi
mungkin ada suatu kewajiban dari para pejabat tersebut bagaimana kolaborasi dengan para ulama, tokoh-tokoh agama terutama. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Arifin. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertaubat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertaubat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat,